Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam program Bible Study CK7. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan 2 Tawarikh 34, mari kita tundukkan kepala. Kita cari Tuhan, kita temukan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita mau mengerti, kita mau mengenal setiap jalan-jalannya, kita mau memahami apa yang jadi maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa ungkapan rasa syukur kami. Izinkan kami ya Tuhan untuk datang mendekat bahkan melekat sampai kami mendapatkan sesuatu ya Bapa yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengatur seluruh hidup kami. Engkau Allah yang membawa kami dari satu titik kemenangan kepada titik kemenangan yang lain ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi. Kami mau mengerti lebih lagi ya Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kemenangan-Mu Tuhan tetap ada di pihak kami. Dan kami Tuhan mau melakukan seluruh kehendak-Mu sampai akhir hidup kami ya Bapa. Dan biar perkara-perkara ajaib Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami. Mari berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus yang menyinari setiap hati kami, membentuk setiap kami, bahkan memulihkan keadaan kami. Mungkin hari ini Tuhan keadaan kami kurang baik, tapi kami percaya
dengan mengikuti pengajaran ini, kami mendapatkan suatu rema. Tuhan berbicara atas setiap kami. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas 2 Tawarikh 34. Ya, sudah mendekati akhir dari kitab Tawarikh. Hari ini kita akan sama-sama membahas seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Yosia. Jadi di di pasal yang ke-34 ini kita akan melihat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia dan bagaimana dalam pemerintahannya kitab Taurat ditemukan kembali. Nah, kita tahu bahwa Raja Yosia ini adalah raja yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja-raja sebelumnya dan raja-raja sesudah dia memerintah. Satu-satunya raja yang melakukan kebenaran di mata Tuhan. Dalam masa pemerintahannya, Tuhan menganugerahkan sesuatu di mana dia bisa menemukan kembali kitab Taurat yang selama ini terhilang. Dan dia bisa menjalankan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu, bahkan melebihi raja-raja sebelumnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sebuah rencana Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Bahkan mungkin dari masa kecilnya, dia sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia sudah melakukan segala sesuatu dengan benar seperti bapak leluhurnya Daud. Karena ayah dari Raja Yosia ini tidak melakukan sesuatu yang benar. Tapi dia berkaca kepada apa yang Daud lakukan. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Nah, membahas mengenai Raja Yosia yang dikenal sebagai raja yang memiliki langkah-langkah untuk mengadakan pembaharuan di dalam keagamaan pada zaman itu. Hal ini pernah dilakukan oleh raja sebelumnya, yaitu Raja Hizkia, tapi tidak dilanjutkan oleh raja-raja yang lain. Nah, mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 34 ayat yang pertama. Dikatakan Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia ini adalah raja ke-15 di kerajaan Yehuda, di mana dia mewarisi tahta kerajaan yang sebelumnya dipimpin oleh kakeknya dan ayahnya. Kakeknya bernama Raja Manasye, masih ingat ya saudara-saudara? Dia memerintah selama 52 tahun, tetapi juga hidup dalam ketidakbenaran. Dan ayahnya Raja Amon, dia memerintah selama 2 tahun. Dikatakan ketika kakek dan ayahnya memerintah, itu merupakan raja yang paling keji yang ada di dalam sejarah kerajaan Yehuda. Apa yang mereka lakukan sehingga dikatakan sebagai raja yang keji? Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mendirikan mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di pelataran rumah Tuhan. Kemudian mereka juga mempersembahkan mezbah-mezbah bagi korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Kemudian melakukan yang namanya ramal, telaah, sihir. Bahkan mereka menghubungi arwah-arwah dan roh peramal. Mereka juga menaruh patung berhala dalam rumah Tuhan. Sungguh sebuah kekejian yang mereka lakukan dengan tidak menghargai, dengan tidak menghormati rumah Tuhan. Nah, walaupun bapaknya Raja Amon adalah seorang raja yang jahat, tapi Yosia ini adalah seorang anak yang hidup benar di dalam Tuhan. Dia adalah seorang raja yang dikatakan bahkan berhasil memulihkan komitmen bangsa Israel pada waktu itu terhadap hukum Tuhan. Orang yang mau memegang teguh firman Tuhan dan menjalankan hidupnya sesuai hukum Musa.
Dia tidak diajar dengan benar. Dia melihat sesuatu yang salah. Tapi dia tahu di dalam hatinya apa yang benar dan apa yang salah. Dan dia memilih untuk melakukan yang benar. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Bagaimana tidak ada raja yang berbalik seperti dia. Bagaimana segenap jiwanya dengan segenap kekuatannya. Dia mengikuti seluruh Taurat Musa. Bahkan setelah dia, nggak ada lagi raja yang melakukan hal yang seperti Raja Yosia lakukan. Kita lanjut di ayat berikutnya. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nah, di ayat 3 ini saudara-saudara, kita lihat ketika awal dia menjadi raja, itu masih berusia 8 tahun. Dalam usia kanak-kanak. Nah, setelah 8 tahun pemerintahannya, dia berusia 18 tahun. Dia mulai mencari Allah. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Dia mentahirkan wilayah Yehuda dan Yerusalem dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari bukit-bukit pengorbanan, dari tiang-tiang berhala maupun patung-patung pahatan yang pada waktu itu digunakan oleh rakyatnya, oleh bangsa Israel untuk beribadah, menyembah para Baal, yaitu ilah-ilah asing. Berapa lama Yosia melakukan pentahiran ini? Dia menyelesaikan tugasnya selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat, saudara-saudara. Di usianya yang ke-16 tahun, dia sudah bisa berani melakukan segala sesuatu yang mengandung resiko. Sebagai seorang raja, sekalipun dia berkuasa, tetapi dia benar-benar melakukan segala sesuatu dengan frontal. Dan dia menegakkan nama Tuhan atas bangsanya. Selanjutnya kita baca di dalam ayat yang keempat. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikian ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Nah, ketika kita membaca ayat yang keempat, yang kelima ini, bagaimana dengan berani Raja Yosia menghancurkan, bahkan menghamburkan hal-hal yang sudah dihancurkan itu di atas kuburan-kuburan. Bahkan dikatakan tulang-tulang para imam pun juga dibakar di atas mezbah-mezbah mereka. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa orang yang bersentuhan dengan orang atau hewan yang mati itu membuat orang atau benda itu menjadi najis. Jadi dengan hanya bersentuhan saja mereka sudah menjadi najis. Dengan melakukan ini Yosia ingin menunjukkan bahwa berhala-berhala ini sudah hancur untuk selama-lamanya. Sehingga mereka tidak bisa memakainya lagi untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung-patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Wah, luar biasa saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh Raja Yosia ini. Pentahiran itu dilakukan sampai di kerajaan Israel sebelah utara, yaitu Manasye, Efraim, Simeon sampai Naftali. Di sini Yosia berhasil
merampas kembali sebagian besar wilayah provinsi yang sebelumnya itu merupakan wilayah kekuasaan Asyur. Nah, di perikop selanjutnya di situ dibahas tentang kitab Taurat yang ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, jadi hari itu semua pekerjaannya sudah selesai untuk mentahirkan rumah Tuhan. Ia menyuruh Safan bin Asalya dan Maasea, penguasa kota, serta Yoab bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Dia memiliki kerinduan untuk dia bisa memperbaiki rumah Tuhannya, yaitu ketika dia di usia yang ke-26 tahun. Dia sudah selesai mentahirkan negeri itu dan kemudian dia ingin memperbaiki rumah Tuhan. Sebuah itikat yang luar biasa. Dan ketika dia hendak memperbaiki rumah Tuhan, di mana awalnya perbaikan rumah Tuhan ini sudah dimulai pada masa kerajaan Raja Hizkia. Tapi itu nggak berlanjut di raja-raja selanjutnya. Pada zaman pemerintahan Raja Manasye, kakek dari Raja Yosia, pada pemerintahan Raja Amon, karena mereka berbalik hatinya. Tapi di sini Raja Yosia punya ketetapan hati ingin untuk memperbaiki dan mengembalikan segala sesuatu tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Di ayat yang ke-9, maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal di Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Binyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Mereka berhasil mengumpulkan uang, saudara-saudara. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja di dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan supaya tukang-tukang itu membeli batu pahatan dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung. Yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Jadi tadinya sudah roboh, saudara-saudara. Tapi hari itu Raja Yosia beserta orang-orang yang ada di sekitarnya ingin membangun kembali sesuatu hal yang sudah roboh, yang dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Kemudian orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dan Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik mengepalai, kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Nah, di sini kita lihat ya, orang-orang yang benar-benar mempunyai hati untuk mau memperbaiki rumah Tuhan, untuk mereka mau ambil bagian dalam merenovasi rumah Tuhan yang tadinya ditinggalkan. Dan kemudian di situ kita lihat bagaimana orang-orang Lewi ini membagi tugas supaya mereka terlibat di dalam seluruh pembangunan bait suci tersebut. Renovasi itu mulai dilakukan. Renovasi itu ingin membawa pemulihan bagi kehidupan bangsa Israel, terutama khususnya dalam hal mereka beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-14, ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, perhatikan saudara-saudara, ketika secara tulus mereka melakukannya dengan pengorbanan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan panitera negeri itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja.
ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pengerja. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, dan Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Nah, ketika sedang melakukan perbaikan rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan, ini seorang imam besar ya Hilkia itu, dia menemukan kitab Taurat yang kemungkinan, ada beberapa penafsiran saudara-saudara, yang kemungkinan itu merupakan salinan dari kitab Ulangan. Tapi ada juga yang menyampaikan, yang menafsirkan bahwa itu adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Musa yang berisi hukum yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian dibacakan di hadapan raja. Di ayat yang ke-19, segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan panitera negeri itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di kitab ini. Raja mengoyakkan pakaiannya. Kalau pada masa itu mengoyakkan pakaian itu artinya memperlihatkan ketakutan, memperlihatkan kesedihan. Raja menyadari betapa besar dosa kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa ini. Dan dengan segenap hati dia berusaha untuk mengajak kembali rakyatnya dari perbuatan mereka yang membuat murka Allah. Maka dia memerintahkan untuk mencari orang siapa, nabi Tuhan, di mana dia bisa mendengar apa yang hendak Tuhan sampaikan. Lalu di ayat yang ke-22 akhirnya nabi tersebut diketemukan saudara-saudara. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkannya. Lalu perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang-orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Bagaimana Tuhan menyampaikan kepada nabi tersebut apa yang hendak dilakukan, sebuah penghukuman kepada bangsa Israel. Tetapi perhatikan saudara-saudara, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya. Demikianlah
firman Tuhan, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Seorang nabi wanita yang ditemukan pada masa itu. Jadi ada beberapa nabi wanita, saudara-saudara, yang sempat ditulis di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Deborah dan Miriam gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan malapetaka buat setiap orang yang sudah mendukakan Tuhan, hati Tuhan, yang sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kutuk yang sudah dibacakan kepada raja. Makanya ada beberapa yang menafsirkan kemungkinan ini adalah tulisan dari kitab Ulangan yang membicarakan tentang kutuk. Makanya tuh raja ketika mendengar itu sampai mengoyakkan pakaiannya. Nah, tetapi kepada raja dikatakan Tuhan berkenan. Karena raja masih mau berbalik, bertobat, bahkan merendahkan dirinya, menyesali setiap perbuatannya. Raja mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah message yang luar biasa, di mana kita bisa tahu efek dari dosa adalah penghukuman. Dan bagaimana ketika kita ada di dalamnya, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan membuat kita berkenan di hadapannya. Nah, di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, di ayat yang ke-29. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Ini adalah action yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dia pergi ke rumah Tuhan dan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Tuhan dari kitab yang ditemukan tersebut. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis di kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Binyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dia mengajak semua rakyatnya untuk ikut serta menggenapi perjanjian tersebut. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Raja mengikatkan perjanjian itu, di mana itu dipakai sebagai sarana Allah untuk bisa menebus kembali umatnya, mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, di ayat yang ke-33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari 2 Tawarikh 34 ini adalah ketika seseorang dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan, sekalipun mungkin dia tidak dilahirkan dalam sebuah keluarga yang baik, tapi dilahirkan di tengah keturunan yang jahat pada saat itu, di tengah keturunan yang gak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi Yosia, orang yang benar-benar dipanggil dan dipilih oleh Allah, dia sanggup untuk tetap berdiri dan melakukan apa yang harus dia kerjakan. Kemauannya ada dari dalam hidupnya, dan dia menjaga itu semua untuk dia tetap bisa mencari Allah dan melakukan setiap detil yang Allah mau untuk mereka lakukan. Dan dengan kekuatan itu, dia membawa
orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan tugas-tugas. Di awal dikatakan bahwa dia mulai memulihkan seluruh keadaan itu. Kemudian dia mentahirkan rumah Tuhan. Bahkan dia menghancurkan seluruh penyembahan berhala. Musuhnya banyak, saudara-saudara. Tapi dia tetap berdiri teguh. Dia tahu panggilannya. Dia tahu untuk apa dia ada. Dia tahu bagaimana Tuhan menghendaki seluruh orang itu bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia bisa menemukan kembali kitab yang dibacakan, dia melihat bagaimana hancurnya hati Tuhan. Sehingga dia mengajak rakyatnya untuk kembali kepada Tuhan. Melakukan apa yang benar, yang waktu itu tidak dilakukan dengan benar. Dan di sini kita melihat Yosia berhasil menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi bawahannya maupun bagi rakyatnya. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, di tempat manapun kita berada, ketika kita dipanggil sama Tuhan, berdirilah dengan teguh. Nyatakan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Perbaiki segala sesuatu yang sudah hancur. Dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita akan menyelesaikan bagian kita. Sehingga seluruh hal yang tidak dikenan Tuhan bisa dipulihkan. Mungkin itu dalam keluarga kita. Mungkin itu di dalam pekerjaan kita. Mari kita koreksi. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa mengadakan pembaharuan-pembaharuan sehingga pemulihan itu terjadi dan hidup kita menang di hadapan Tuhan. Kita belajar banyak hari ini dari apa yang Yosia ajarkan, dan mari saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman yang hari ini Kau sampaikan Tuhan, ada suatu rema yang Kau taruh di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau dapati belum sempurna di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau dapati hancur di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau dapati dosa, kesalahan maupun kelalaian kami. Kalau Tuhan ingatkan itu hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau dipulihkan. Kami mau untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kami bisa digandeng oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berperkara, Roh Kudus yang menerangi hati kami. Jadikan kami hamba yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Demikian saudara-saudara Bible Study hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati.